Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Kantor Pertamina Kalsel Tank di Kota Banjarmasin didemo puluhan sopir truk. Akibat cuaca buruk, harga cabai di pasar tradisional Kota Banjarmasin melonjak. Ribu orang ikuti vaksinasi COVID-19 serentak yang digelar kepolisian Sekalimantan Selatan. Kantor Pertamina Kalsel Tank di kawasan Lambung Mangkurat, Banjarmasin Tengah, Rabu siang didemo puluhan sopir truk. Para sopir yang tergabung dalam organisasi angkutan darat Organda Kalsel tersebut mengeluhkan kelangkaan solar. Menurut mereka, BBM bersubsidi itu sangat sulit didapat di SPBU selama 2 tahun terakhir. Mereka pun menuntut Pertamina menyediakan jalur khusus pengisian solar di SPBU bagi anggota Organda. Dan kami satu dikasih pompa khusus anggota. Kita beli, kita minta beli, cuma dikasih barang khusus. 60% produksi itu angkutan darat. Kalau angkutan darat solar 10.000, makan apa kita? Aku tidak ada. 5 hari lagi, 6 hari. Kalau harga sendiri kok tidak naik apa gimana? Nah untuk itu, maaf kalau seperti itu ketegasannya kan susah. Minyak goreng susah, solar nggak terkendali. Ya, kita minta tolong ke bapak-bapak kita. Kita punya orang tua di sini, ya kan? Untuk itu kami kesini datang bertamu, kita nggak demo, nggak ada demo di sini. Bertamu datang samaan keperluannya untuk diterima dengan baik, dengan catatan jangan anarkis. Tujuan baik pasti sesuai dengan baik. Insya Allah mendengarkan. Kalau ada aturan dari Pemda, dari Pemko meminta Pertamina menyediakan jalur khusus, selama itu ada aturan tertulisnya ya harus kita lakukan. Semua aturan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah harus kita. Pak, pengawasan dari Pertamina sendiri yang dikeluhkan oleh sopir-sopir tadi terkait dengan yang lansiran dan segala macam itu seperti apa? Saya rasakan Pak Kapolresta sudah tegas tadi. Silakan saja dilaporkan ke kepolisian. Bahkan kalau ada pihak SPBU yang bermain, laporkan saja. Pak, kalau seperti apa yang akan diberikan kepada SPBU seperti itu? Pak, kalau untuk stok kita sendiri gimana Pak di sini Pak untuk BBM itu Pak? Kalau stok aman, cuman yang boleh disalurkan sebagai barang subsidi ada kuotanya dari pemerintah. Itu saja sih. Jika Pertamina tidak memenuhi tuntutan tersebut, para sopir bakal mogok kerja. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudael melaporkan. Puluhan warga desa Kolam Kanan, Kecamatan Wanaraya menggelar demonstrasi di kantor Bupati Batola Selasa pagi lalu. Mereka menuntut kepala desa diberhentikan karena arogan dan memecah belah warga. Warga juga menuduh pemimpin desa Kolam Kanan itu menyalahgunakan wewenang dan jabatan. Dijumpai Rabu siang, Kades Endang Sudrajat membantah tuduhan warga. Menurutnya semua tuduhan itu tidak benar dan warga hanya salah paham saja. Saya menyikapi demo kemarin, saya berterima kasih. Malah itu justru wujud demokrasi masyarakat sebagai penyampaian pendapat di muka umum dan itu dilindungi undang-undang. Akan tapi menyampaikan suara tersebut kan ada prosedur dan kita sudah menyampaikan mosi ketidakpercayaan mereka kepada BPD. BPD sudah menolak. Seharusnya tidak perlu cara-cara yang begitu, apalagi masyarakat satu desa lah, dengan cara-cara bagus. Saya malah tanda tanya, ada apa di semuanya di balik ini dan siapa aktor di balik ini?
tapi insya Allah akan ketemu. Endang Sudrajat mempersilahkan warga mengaudit penggunaan dana desa ke Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Ia siap dilaporkan jika terbukti bersalah. Dari Kabupaten Batola, Lutfi Darlan dan Ibrahim melaporkan. Akibat cuaca buruk, harga cabai melonjak di pasar tradisional Kota Banjarmasin. Terpantau Rabu pagi harga cabai rawit mencapai Rp130.000 per kilogram. Sebelumnya harga cabai pedas ini hanya berkisar Rp80 hingga Rp85.000 per kilogramnya. Sedangkan cabai merah keriting dari harga Rp30.000 per kilogram menjadi Rp50.000 per kilogramnya. Lonjakan harga cabai di pasar ini mulai terjadi dalam 2 pekan terakhir. Menurut pedagang, penyebabnya adalah cuaca buruk sehingga pasokan cabai dari luar pulau minim. Kalau ciung tuh sebelumnya berapa harganya aja? Sekarang? Dari luar jelas. Kalau emang agak ada cuaca buruk SM aja. Kalau penjualan sendiri ramai aja dah, sepi kah atau ramai kah? Penjualan kadang ramai kadang sepi. Lonjakan harga cabai mengakibatkan sepi pembeli, pendapatan pedagang pun menurun. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudael melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Kantor Pertamina Kalselteng di Kota Banjarmasin didemo puluhan sopir truk. Akibat cuaca buruk, harga cabai di pasar tradisional Kota Banjarmasin melonjak. Rp22.000 orang ikuti vaksinasi COVID-19 serentak yang digelar kepolisian Kalimantan Selatan. Kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng di pasaran membuat para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menjerit. Menyikapi kondisi tersebut, Dinas Perdagangan Kalimantan Selatan menggelar operasi pasar minyak goreng khusus untuk UMKM. Operasi pasar digelar Rabu pagi di kantor Disdak kawasan Es Parman, Banjarmasin Tengah. 150 UMKM yang telah terdata dapat membeli minyak kemasan 1 kardus berisi 12 liter dengan harga Rp162.000. Khususnya buat pemerintah Kalimantan Selatan yang sudah membantu penjual gorengan kecil sudah memberikan harga minyak yang termurah yaitu Rp13.500 per liternya. Moga-moga berkelanjutan supaya kami bisa tidak antri jauh-jauh mencari minyak keliling Kalsel. Operasi pasar kita hari ini khusus ditujukan kepada pelaku usaha mikro dan kecil, baik itu home industry maupun para pedagang nasi gorengan di pinggiran jalan, gitu ya, di Kota Banjarmasin khususnya. Dengan sasaran untuk Kota Banjarmasin seluruhnya home industry dengan warung-warung nasi dan gorengan pinggir jalan itu adalah 150 orang. Kalau yang ada di sini tadi Pak gimana Pak? Yang di sini yang khusus kita serahkan di sini adalah
untuk pelaku usaha atau home industri, ya baik itu catering maupun industri jualan cemilan, ya yang berbahan dasar menggunakan minyak goreng, itu maksudnya. Ya. Batas maksimal berapa, Pak? Batas maksimal kalau untuk home industri adalah 1 karton atau 12 liter. Operasi pasar minyak goreng khusus UMKM digelar serentak di seluruh kabupaten dan kota se-Kalsel. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Aryadi Sukma melaporkan. Kepolisian di Kalimantan Selatan menggelar vaksinasi COVID-19 serentak. Vaksinasi dosis pertama, kedua, dan ketiga tersebut digelar Selasa pagi di Mapolres dan Mapolsek seluruh kabupaten dan kota. Kapolda Irjen Polri Kuanto mengatakan, data warga yang mengikuti vaksinasi kali ini mencapai sekitar 22.000 orang. Terdiri dari anak usia 6 hingga 11 tahun, orang dewasa, dan warga lanjut usia. Hari ini kita menggelar vaksinasi massal di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Kalau dikompilasi semua, angkanya 22.000 yang divaksin hari ini. Untuk di Banjarmasin sendiri ada 3.000 vaksinasi yang dilakukan. Di Polsek ini Banjarmasin Selatan ada 500, ya, anak-anak dan lansia. Jadi rekan-rekan, kami sampaikan untuk wilayah Kalimantan Selatan secara umum, vaksinasi yang pertama sudah mendekati angka 88,5% dari jumlah penduduk. Vaksinasi pertama. Untuk vaksinasi kedua 56%. Untuk lansianya sudah 74,8%. Untuk anak-anak 53%. Ini capaian sudah luar biasa. Seluruh Mapolres dan Mapolsek menyediakan hadiah undian motor, kalung emas, dan yang lainnya. Hadiah tersebut disediakan untuk menarik minat warga agar mau mengikuti vaksinasi. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Arrahman melaporkan. Assalamualaikum. Yuk ikuti lomba membaca Al-Quran Kori Kori Cilik Indonesia. Kirimkan video membaca Al-Quran ke koricilikindonesia@gmail.com. Format video HD dan landscape dengan durasi maksimal 5 menit. Cantumkan nama, tanggal lahir, alamat, dan nomor telepon peserta. Video membaca Al-Quranmu ditunggu sampai tanggal 10 Maret 2022. Pemerintah Kota Banjarmasin bersama TNI Polri menggelar vaksinasi COVID-19 untuk warga lanjut usia lansia. Vaksinasi digelar selama sepekan, yakni sejak tanggal 9 hingga 15 Maret mendatang. Layanan vaksinasi dosis pertama dan kedua tersebut tersedia di seluruh kelurahan. Pemerintah menargetkan vaksinasi ini diikuti 5.200 lansia. Targetnya sebagaimana arahan pimpinan di Forkopimda itu di 52 bulan digelar vaksinasi serupa, diutamakan untuk lansia dosis 1. Targetnya adalah setiap titik kelurahan itu minimal 100, sehingga nanti pada akhirnya tercapai angka di atas 5.000. Ya, sungguh-sungguh bisa menjadi 7.000, sehingga pada seminggu yang akan datang target kita yang dari 52% bisa mencapai 60 lebih, bahkan 65. Nah, dengan demikian Banjarmasin sudah lepas dari degradasi yang di bawah target nasional. Alhamdulillah sekali semua membantu, ya, mulai dari jajaran Kodim, jajaran Polresta membantu sampai ke tingkat bawah. Ini hal yang luar biasa. Mereka terpanggil untuk sama-sama menggolkan target supaya Banjarmasin lansia dosis 1 bisa tercapai sebagaimana ketentuan standar nasional. Kegiatan ini diharapkan dapat mempercepat capaian vaksinasi lansia. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Arrahman melaporkan.
Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Kantor Pertamina Kalsel Tank di Kota Banjarmasin didemo puluhan sopir truk. Akibat cuaca buruk, harga cabai di pasar tradisional Kota Banjarmasin melonjak. Ribu orang ikuti vaksinasi COVID-19 serentak yang digelar kepolisian Sekalimantan Selatan. Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin menggelar vaksinasi COVID-19 dosis ketiga atau booster untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Vaksinasi digelar pada tanggal 7 dan 8 Maret di kantor DPRD kawasan Lambung Mangkurat, Banjarmasin Tengah. Kegiatan diikuti puluhan anggota legislator, sekretariat, dan seluruh staf. Wakil Ketua DPRD Matnur Ali berharap kegiatan ini bisa mempercepat capaian vaksinasi dan menekan penyebaran COVID-19. Karena vaksin 1, 2, 3, ya kan, itu yang menjadi vaksin lengkap kita. Ya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya target kita untuk pelaksanaan vaksin di Kota Banjarmasin ini bisa mencapai angka terpenuhi target vaksin ini, sehingga juga bisa menekan angka COVID yang selama ini alhamdulillah sudah cukup melandai ya. Cukup melandai ini dikarenakan juga kita kekebalan tubuh dengan adanya banyak masyarakat sudah dilakukan vaksin ya. Jadi ini ya, kemudian lagi tinggal juga vaksin ini juga kita melengkapi dengan vaksin booster ya. Matnur Ali mengimbau masyarakat untuk tidak takut divaksin dan disiplin menerapkan protokol kesehatan. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Zoanda Adriani melaporkan. Vaksinasi COVID-19 untuk pedagang pasar tradisional di Kota Martapura, Kabupaten Banjar, terus digencarkan. Data PDPBB Martapura, vaksinasi pedagang sudah mencapai 80% untuk dosis pertama. Sedangkan dosis kedua lebih dari 60% dan dosis ketiga atau booster belum terdata. Dari beberapa kegiatan-kegiatan yang sudah kami laksanakan maupun pendampingan, ya mungkin sekitar sudah 80% pedagang kita sudah melakukan vaksinasi, baik itu vaksin 1 dan 2. Nah, jadi kita berharap memang mudah-mudahan ke depan ini seluruh pedagang kita dalam hal ini 100% semuanya bisa melaksanakan vaksin. Nah, kemungkinan lain ya mungkin karena yang tidak melaksanakan kita harapkan nantinya ya karena sesuatu dan lain hal sehingga mereka tidak bisa mengikuti vaksin. Hingga kini pemerintah Kabupaten Banjar bersama TNI Polri terus menyelenggarakan vaksinasi dosis pertama, kedua hingga ketiga untuk pedagang. Percepatan vaksinasi diharapkan dapat segera memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dari Kabupaten Banjar, Muhammad Lutfi Darlan melaporkan. Assalamualaikum. Yuk ikuti lomba membaca Al-Quran Kori-Kori Cilik Indonesia. Kirimkan video membaca Al-Quran ke koricilikindonesia@gmail.com. Format video HD dan landscape dengan durasi maksimal 5 menit. Cantumkan nama, tanggal lahir, alamat, dan nomor telepon peserta. Video membaca Al-Quranmu ditunggu sampai tanggal 10 Maret 2022. Saksikan Kori-Kori Cilik di Ajwa TV.
purun merupakan jenis tumbuhan liar yang biasanya tumbuh di daerah dataran rendah seperti di lahan hutan galam atau lahan pertanian. Tumbuhan ini biasanya digunakan untuk membuat berbagai macam kerajinan anyaman seperti bakul, tikar, topi, tas, dan berbagai macam kerajinan lainnya. Kerajinan anyaman purun biasanya ditekuni oleh kaum ibu-ibu petani seperti di Kabupaten Batola ini. Penganyaman tumbuhan purun menjadi kerajinan merupakan kegiatan yang biasa mereka lakukan sehari-hari di sela waktu mereka bertani. Nah, selain sebagai pengisi waktu senggang dalam bertani, menganyam kerajinan purun ini juga menambah penghasilan mereka. Untuk membuat kerajinan anyaman purun terlebih dahulu dijemur hingga kering dan layu, sehingga tidak mengandung kadar air lagi di dalamnya. Kemudian purun dipilah sesuai ukuran, baik besar dan panjangnya yang berbeda-beda. Setelah dipilih, purun selanjutnya diikat. Kemudian ditumbuk menggunakan mesin tumbuk atau bisa juga secara manual dengan menggunakan kayu. Proses ini akan membuat purun lebih kuat dan benar-benar kering serta tidak mengandung kadar air lagi. Sementara untuk menganyam kerajinan purun, para pengrajin menyatukan beberapa helai purun dengan pola-pola anyaman dan terus disambung hingga kerajinan selesai. Biasanya purun dibuat menjadi topi, tas, dompet, karpet tradisional, dan yang lain. Salah seorang pengrajin anyaman purun, yaitu Erna, mengatakan membuat kerajinan purun merupakan kegiatan sampingan selain bertani. Dengan menganyam purun, dia mendapatkan tambahan penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari keluarganya. Kalau selain membuat tikar ini apa biasanya? Itu rumah petani kita habis tanam ini sampingannya lagi. Kegiatan ini juga didukung oleh pihak desa setempat. Menurut Kepala Desa Sungai Raya, Amar Jadi, mengatakan agar bahan baku kerajinan purun tetap tersedia, pihaknya telah menyisihkan dana desa untuk budidaya tumbuhan purun. Budidaya purun ini tetap kami kembangkan, yaitu dengan cara salah satunya untuk permodalan kami sisihkan untuk kegiatan di bidang BUMDes. Jadi dana itu kami ambilkan untuk budidaya purun ini dan dianggarkan untuk di dana desa. Selain sebagai penambah penghasilan bagi para petani di sela waktu mereka, nah, menganyam kerajinan purun ini juga merupakan kearifan lokal yang sudah turun-temurun dilakukan sejak zaman dahulu. Muhammad Lutfi Darlan melaporkan dari Batola, Kalimantan Selatan. Kantor Pertamina Kalsel-Tank di Kota Banjarmasin didemo puluhan sopir truk. Akibat cuaca buruk, harga cabai di pasar tradisional Kota Banjarmasin melonjak.
2.000 orang ikuti vaksinasi COVID-19 serentak yang digelar kepolisian se-Kalimantan Selatan. Kantor Pertamina Kalsel Tank di kawasan Lambung Mangkurat, Banjarmasin Tengah, Rabu siang didemo puluhan sopir truk. Para sopir yang tergabung dalam organisasi angkutan darat Organda Kalsel tersebut mengeluhkan kelangkaan solar. Menurut mereka, BBM bersubsidi itu sangat sulit didapat di SPBU selama 2 tahun terakhir. Mereka pun menuntut Pertamina menyediakan jalur khusus pengisian solar di SPBU bagi anggota Organda. Dan kami saat ini dikasih pompa khusus anggota. Kita beli, kita minta, beli, cuma dikasih barang khusus. 60% produksi itu angkutan darat. Kalau angkutan darat solar 10.000 makan apa kita? Apa tidak ada? 5 hari loh, 6 hari. Kalau harga sendiri Pak tidak naik apa gimana? Nah untuk itu, maaf kalau seperti itu ketegasan kan susah. Minyak goreng susah, solar nggak terkendali. Ya, kita minta tolong ke bapak-bapak kita. Kita punya orang tua di sini, ya kan? Untuk itu kami kesini datang bertamu, kita nggak demo, nggak ada demo di sini. Bertamu datang samaan perluannya untuk diterima dengan baik, dengan catatan jangan anak. Tujuan baik pasti sesuai dengan insya Allah mendengarkan. Kalau ada aturan dari Pemda, dari Pemko meminta Pertamina menyediakan jalur khusus, selama itu ada aturan tertulisnya ya harus kita lakukan. Semua aturan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah harus kita. Pak, pengawasan dari Pertamina sendiri yang dikeluhkan oleh sopir-sopir tadi terkait dengan yang lansiran dan segala macam itu seperti apa? Saya rasakan Pak Kapolresta sudah tegas tadi. Silakan saja dilaporkan ke kepolisian. Bahkan kalau ada pihak SPBU yang bermain, laporkan saja. Pak, kalau seperti apa yang akan diberikan kepada SPBU seperti itu? Pak, kalau untuk stok kita sendiri gimana Pak di sini Pak untuk BBM itu Pak? Kalau stok aman, cuman yang boleh disalurkan sebagai barang subsidi ada kuotanya dari pemerintah. Itu saja sih. Jika Pertamina tidak memenuhi tuntutan tersebut, para sopir bakal mogok kerja. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudael melaporkan. Puluhan warga desa Kolam Kanan, Kecamatan Wanaraya menggelar demonstrasi di kantor Bupati Batola Selasa pagi lalu. Mereka menuntut kepala desa diberhentikan karena arogan dan memecah belah warga. Warga juga menuduh pemimpin desa Kolam Kanan itu menyalahgunakan wewenang dan jabatan. Dijumpai Rabu siang, Kades Endang Sudrajat membantah tuduhan warga. Menurutnya semua tuduhan itu tidak benar dan warga hanya salah paham saja. Saya menyikapi demo kemarin, saya berterima kasih. Malah itu justru wujud demokrasi masyarakat sebagai penyampaian pendapat di muka umum dan itu dilindungi undang-undang. Bukan tapi menyampaikan suara tersebut kan ada prosedur dan kita sudah menyampaikan mosi ketidakpercayaan mereka kepada BPD. BPD sudah menolak. Seharusnya tidak perlu cara-cara yang begitu, apalagi masyarakat satu desa lah dengan cara-cara bagus. Saya malah tanda tanya, ada apa di semuanya di balik ini dan siapa aktor di balik ini? Tapi insya Allah akan ketemu. Endang Sudrajat mempersilahkan warga mengaudit penggunaan dana desa ke Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Ia siap dilaporkan jika terbukti bersalah. Dari Kabupaten Batola, Lutfi Darlan dan Ibrahim melaporkan. Akibat cuaca buruk, harga cabai melonjak di pasar tradisional Kota Banjarmasin. Terpantau Rabu pagi harga cabai rawit mencapai Rp130.000 per kilogram. Sebelumnya harga cabai pedas ini hanya berkisar Rp80 hingga Rp85.000 per kilogramnya. Sedangkan cabai merah keriting dari harga Rp30.000 per kilogram
menjadi Rp50.000 per kilogramnya. Lonjakan harga cabai di pasar ini mulai terjadi dalam 2 pekan terakhir. Menurut pedagang, penyebabnya adalah cuaca buruk sehingga pasokan cabai dari luar pulau minim. Kalau tiung tuh sebelumnya berapa harganya aja? Sekarang? Dari luar jelas. Kalau emang agak ada cuaca buruk SM aja. Kalau penjualan sendiri ramai aja dah, sepi kah atau ramai kah? Penjualan kadang ramai kadang sepi. Lonjakan harga cabai mengakibatkan sepi pembeli, pendapatan pedagang pun menurun. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudael melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Zaldi Ariandi beserta redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.